Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Atika Lestari Tomagola dengan NIM 240302001. Di sini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi hasil ujian tengah semester saya yang berjudul Perhitungan PPh Pasal 21, 22, 23, 24 PT Sejahtera Nusantara Abadi. Masuk materi yang pertama yaitu pendahuluan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional, penyediaan infrastruktur, serta pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor perusahaan, memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kepatuhan pajak perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab sosial suatu badan usaha. Perusahaan yang patuh terhadap peraturan perpajakan menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik, transparansi keuangan, serta dukungan terhadap pembiayaan negara. Slide berikut yaitu analisis kasus PPh Pasal 21. PPh Pasal 21, pemotongan atas gaji karyawan. Perusahaan memiliki dua karyawan, yaitu Rudi Hartono atau ber-NPWP dan Siti Amelia atau tidak memiliki NPWP. Berdasarkan data gaji dan tunjangan, perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh 21 setiap bulan sesuai tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Karyawan yang memiliki NPWP dikenai tarif normal, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi. Pemotongan ini mencerminkan fungsi perusahaan sebagai pemotong pajak bagi penghasilan karyawan. Dari perhitungan, total PPh 21 yaitu harus disetorkan perusahaan untuk bulan Agustus adalah Rp747.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban PPh 21 tidak hanya bergantung pada besaran gaji, tetapi juga status keluarga, kepemilikan NPWP, dan potongan iuran seperti BPJS. Slide berikut yaitu analisis kasus PPh Pasal 22. PPh Pasal 22, pemungutan atas pembelian barang perusahaan melakukan pembelian barang dari dua pemasok. Yang pertama, CV Mandiri Tani atau non-PKP tidak dipungut PPh 22 karena bukan pengusaha kena pajak. Yang kedua, PT Anggro Makmur atau PKP atas pembelian mesin senilai Rp300 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% atau Rp4.500.000. Pemungutan ini menunjukkan bahwa PPh 22 digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi transaksi jual beli barang tertentu dan menjamin penerimaan pajak lebih awal. Pemungutan dilakukan oleh pembeli yang merupakan badan pemerintah atau perusahaan tertentu sebagaimana diatur dalam PMK. Slide berikut analisis kasus PPh Pasal 23. PPh Pasal 23, pemotongan atas jasa PT Sejahtera Nusantara Abadi menerima dua jenis jasa. Yang pertama, jasa konsultasi pajak dari PT Solusi Konsultan atau ber-NPWP. Yang kedua, jasa desain logo dari CV Karya Visual tanpa NPWP. Sesuai ketentuan, jasa profesional dan jasa desain termasuk dalam objek PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Namun, penyedia jasa tanpa NPWP dikenakan tarif 120% dari tarif normal. Total PPh 23 yang dipotong perusahaan adalah Rp1.480.000. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan wajib bertindak sebagai pemotong pajak atas jasa yang diterima, bukan hanya atas penghasilan karyawan. Selain itu, kepemilikan NPWP menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya potongan pajak. Ikut analisis kasus PPh Pasal 24. PPh Pasal 24, kredit pajak luar negeri. Cabang perusahaan di Malaysia memperoleh laba senilai Rp30.000 Malaysia dengan pajak yang telah dibayar sebesar Rp4.500 Malaysia. Berdasarkan kurs pelaporan 3.400 per ringgit Malaysia, nilai pajak luar negeri adalah Rp15.300.000.
Sesuai pasal 24 Undang-Undang PPH, pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia, sepanjang tidak melebihi pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut. Dengan tarif PPH badan 22%, pajak Indonesia atas laba luar negeri sebesar Rp22.440.000 sehingga seluruh pajak luar negeri sebesar Rp15.300.000 dapat dikreditkan penuh. Yang berikut, dasar hukum dan ketentuan perpajakan. Jenis pajak yang pertama, PPH pasal 21, objek pajak, gaji, tunjangan karyawan, subjek pajak, pegawai tetap atau Rudi Hartono dan Siti Amalia. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH PMK 168 PMK 03 2023. Tarif dasar, tarif progresif pasal 17 atau 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Jenis pajak yang kedua, PPH pasal 22. Objek pajak, pembelian barang tertentu oleh badan pemerintah atau industri. Subjek pajak, CV Mandiri Tania, PT Anggro Makmur. Dasar hukum, PMK nomor 34 PMK 010 2017. Tarif dasar 1,5% atau non-PKP, 1,5% PKP dari harga pembelian. Jenis pajak yang ketiga, PPH pasal 23. Objek pajak, pembayaran jasa atau konsultasi desain. Subjek pajak, PT Solusi Konsultan, CV Karya Visual. Dasar hukum, Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, PMK 141 PMK 03 2015. Tarif dasar 2% atau jasa lebih tinggi 100% bila tanpa NPWP. Jenis pajak yang keempat, PPH pasal 24. Objek pajak, penghasilan luar negeri atau Malaysia. Subjek pajak, PT Sejahtera Nusantara Abadi. Dasar hukum, pasal 24 Undang-Undang PPH. Tarif dasar, kredit pajak luar negeri atau foreign tax credit. Lanjut ke slide berikut, yaitu perhitungan pajak PPH pasal 21 data Rudi Hartono. Yang pertama, penghasilan bruto per bulan 12 juta ribu rupiah tambah 1 juta ribu rupiah sama dengan 13 juta ribu rupiah. Yang kedua, iuran BPJS atau dikurangkan seharga 480 ribu rupiah. Penghasilan neto sama dengan 13 juta ribu rupiah dikurang 480 ribu rupiah sama dengan 12.520.000 rupiah. Yang ketiga, penghasilan neto setahun 12.520.000 rupiah dikali 12 sama dengan 150.240.000 rupiah. Yang keempat, PTKP K2 sama dengan 63 juta ribu rupiah tambah 2 kali 4.500 sama dengan 72 juta ribu rupiah. Yang kelima, PKP 150.240.000 rupiah kurang 72 juta sama dengan 78.240.000 rupiah. Dibulatkan ke ribuan sama dengan 78 juta ribu rupiah. Lalat liwat nih. Tarif progresif yang pertama 5% kali 60 juta ribu rupiah sama dengan 3 juta ribu rupiah. Yang kedua 15% kali 18 juta ribu rupiah sama dengan 2.700.000. Total PPH 21 setahun 5.700.000 rupiah. PPH pasal 21 per bulan yaitu 5.700.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 475.000 rupiah. PPH pasal 21 Rudi Hartono sama dengan 475.000 rupiah per bulan. Yang berikut perhitungan pajak data Siti Amalia. Yang pertama, penghasilan bruto 7 juta tambah 500.000 rupiah sama dengan 7.500.000 rupiah. Yang kedua, penghasilan neto 7.500.000 rupiah kurang 280.000 rupiah sama dengan 7.220.000 rupiah. Yang ketiga, penghasilan setahun 7.220.000 rupiah kali 12 sama dengan 86.640.000 rupiah. Yang keempat, PTKP TK0 sama dengan 63 juta ribu rupiah. Yang kelima, PKP sama dengan 86.640.000 rupiah kurang 63 juta ribu rupiah
sama dengan Rp23.640.000 jika dibulatkan menjadi Rp23 juta. Tarif progresif 5% kali Rp23 juta sama dengan Rp1.150.000. Karena tanpa NPWP, tarif naik 20% yaitu Rp1.150.000 kali 120% sama dengan Rp1.380.000 per tahun. PPh per bulan sama dengan Rp1.380.000 dibagi 12 sama dengan Rp115.000. PPh 21 Siti Amalia sama dengan Rp115.000 per bulan. Berikut perhitungan pasal 22 dan 23. PPh pasal 22, pemasok CV Mandiri Tani, jenis barang alat semprot pertanian, nilai pembelian senilai Rp150 juta. Status non-PKP, tarif 1,5%, PPh pasal 22, yaitu Rp2.250.000. Yang kedua, PT Anggro Makmur, jenis barang mesin giling padi, nilai pembelian Rp300.000, status PKP, tarif 1,5%, PPh pasal 22 senilai yaitu Rp4.500.000. Jadi total PPh pasal 22 yaitu Rp6.750.000. Yang berikut PPh pasal 23. Penyedia jasa PT Solusi Konsultan, jenis jasa konsultan pajak, nilai bruto Rp50 juta, tarif 2%, status NPWP ada, PPh pasal 23 yaitu Rp100.000, dan penyedia jasa yaitu CV Karya Visual, jenis jasa desain logo, nilai bruto Rp20 juta, tarif 2% kali 120%, status NPWP tidak ada, dan PPh 23 yaitu Rp480.000. Jadi total PPh 23 yaitu Rp1.480.000. Lanjut yang berikut, PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. Yang pertama, laba cabang Malaysia yaitu ringgit Malaysia Rp30.000 kali Rp3.400.000 sama dengan Rp102.000. Yang kedua, pajak dibayar di Malaysia Rp4.500 Malaysia kali 3.400 sama dengan Rp15.300.000. Kredit pajak maksimum sama dengan pajak Indonesia yang terutang atas penghasilan luar negeri. Tarif PPh Badan Indonesia 2024 sama dengan 22%. 22% dikali Rp102.000 sama dengan Rp22.440.000. Yang kedua, pajak dibayar di Malaysia sama dengan Rp15.300.000. Kredit pajak yang dapat diakui PPh pasal 24 yaitu Rp15.300.000. Yang berikut rekapitulasi jumlah pajak terutang. Jenis pajak PPh pasal 21, jumlah pajak terutang senilai Rp590.000, keterangan Rudi tambah Siti. Yang kedua, jenis pajak PPh pasal 22 dengan jumlah pajak terutang Rp6.750.000, keterangan pemotongan atas pembelian barang. Yang berikut, jenis pajak PPh pasal 23, jumlah pajak terutang yaitu Rp1.480.000 dengan keterangan jasa konsultan dan desain. Yang berikut, PPh pasal 24, jumlah pajak terutang yaitu Rp15.300.000, keterangannya kredit pajak di luar negeri. Jadi, total dari seluruh PPh pasal 21, 22, 23, 24 yaitu Rp24.120.000 dengan keterangan pajak yang harus dilaporkan dan disetorkan. Yang berikut, simulasi bukti potong dan formulir. Contoh bukti potongan PPh 23 atau PT Solusi Konsultan dengan uraian nama penyedia jasa dengan nilai PT Solusi Konsultan. Yang berikut NPWP dengan nilai 012345678999990000 dengan uraian jenis jasa dengan nilai jasa konsultan pajak dengan nilai bruto dengan nilai Rp50 juta dengan uraian
Uraian yang pertama, nilai. Tarif PPh 23 dengan nilai 2%, uraian pajak dipotong dengan nilai Rp1.000.000. Uraian tanggal pajak dipotong dengan nilai 31 Agustus 2024. Lanjut ke formulir SPT masa PPh 23. Yang pertama, masa pajak Agustus 2024. Yang kedua, jumlah bukti potong 2, total bruto Rp70.000.000. Yang berikut total PPh dipotong senilai Rp1.480.000 disetor melalui bank persepsi. Dan berikut bukti setor SSP nomor 00012345678. Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis PT Sejahtera Nusantara Abadi memiliki kewajiban pajak total sebesar Rp24.120.000 pada masa pajak Agustus 2024. Perusahaan wajib melakukan penyetoran dan pelaporan SPT masa sesuai jadwal. Yang pertama, PPh 21/22/23 disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang berikut SPT masa disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Rekomendasi yang pertama, perusahaan sebaiknya memperkuat sistem dokumentasi pajak atau bukti potong dan faktur. Yang kedua, gunakan aplikasi e-Bupot dan SPT untuk pelaporan masa pajak agar efisien. Yang ketiga, lakukan review berkala untuk memastikan kepatuhan dan potensi efisiensi pajak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap transaksi PT Sejahtera Nusantara Abadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yang meliputi PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Pajak penghasilan karyawan PPh 21 harus dihitung sesuai status dan NPWP masing-masing pegawai. Sementara pembelian barang dari pemasok tertentu menimbulkan kewajiban PPh 22. Selain itu, penerimaan jasa dari pihak ketiga dikenai PPh 23 sesuai ketentuan tarif dan kepemilikan NPWP. Untuk penghasilan luar negeri, perusahaan wajib mengkreditkan pajak yang telah dibayar di negara lain sesuai ketentuan PPh pasal 24. Secara keseluruhan, perusahaan perlu menerapkan administrasi perpajakan yang tertib, akurat, dan sesuai regulasi agar kepatuhan pajak terjaga dan risiko sanksi dapat terhindari. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.